Selamat pagi rekan semuanya di Kepala Sekolah SPN 11 Pertun, Susno yang kami hormati, juga audiens dan teman-teman rekan sejawat lainnya. Berikut saya ingin membagikan praktik baik tentang budaya positif, di mana di sini merupakan salah satu wujud tugas dari aksi nyata modul 1.4. Saya sebagai guru penggerak. Apa sih isi modul dari budaya positif yang telah kami pelajari? Ya, yang pertama di situ adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita dalam restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Pada akhirnya itu nanti pengalaman pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep dari 7 poin tersebut merupakan kunci dalam modul budaya positif. Oke, kemudian adanya perubahan paradigma belajar. Dari poin pertama, perubahan paradigma belajar di sini berdasarkan Menteri kita, Pak Nadiem. Beliau membuat sebuah menciptakan atau revisi lagi kurikulum berupa kurikulum merdeka. Di sini adalah kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Apa sih itu abad 21? Abad 21 adalah keterampilan berpikir kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Jadi abad 21 ini lebih kepada teknologi. Jadi ini dilakukan kita juga kembali ke kita sebagai pendidik. Nanti bagaimana kita bisa menggunakan secara digitalnya atau teknologi dengan belajar menggunakan kurikulum merdeka. Di sini juga dituntut sebagai anak-anak juga mulai kita ajak lebih sadar bahwa teknologi itu penting untuk pembelajaran. Nah, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, beliau merupakan bapak pendidikan ya, di Indonesia, beliau sangat terkenal. Ya, menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Poin terpenting dari Ki Hajar Dewantara adalah beliau lebih menekankan diri kita sendiri untuk memerintah diri sendiri sebelum kita memerintah orang lain. Dalam arti kata, kita mendisiplinkan diri, membentuk anak itu dia mandiri secara perilaku, kemudian tanpa diperintah itu nilai-nilai tersebut sudah tertanam pada murid-murid tersebut. Di sini saya ambil satu kutipan dari Pak Nadiem. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi sama prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Ya. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nah, ini merupakan salah satu jawaban tantangan dilema kami para guru penggerak di awalnya. Karena ketika ikut guru penggerak ini yang pasti ketika ada yang di pelosok, mereka akan banyak meninggalkan tempat kerja. Nah, tapi di sini kami diberi penguatan bahwa ketika kami berkontribusi atau melakukan hal baik positif, kami misalnya kehilangan 2 bulan pembelajaran, tapi untuk generasi kami bisa menggunakan 2 bulan itu 20 hingga 40 tahun ke depan. Jadi kuncinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak takut dengan kritikan dalam arti kata kritikan yang membangun. Kedua, apakah nanti ini yang kita lakukan saat ini berdampak positif bagi jangka panjang? Ya, ketika beliau menyatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dalam bentuk positif itu
kita tidak perlu memusingkan atau menggubris kritikan yang tidak membangun. Tujuannya adalah saling membangun dan mencari kritikan yang membangun, khususnya untuk pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah sistem among. Saya rasa Bapak Ibu senior juga lebih lekat dengan ini. Sistem among itu adalah asuh dan bahwa mendidik dengan pola ngomong, asah, asih, cinta kasih kekeluargaan. Jadi ini dengan pendidikan tidak mengesampingkan bahwa kita itu juga memperlakukan anak didik kita seperti anak kita sendiri. Ya, dimana tujuannya adalah mereka nanti bisa mandiri. Nah, kemudian ada yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini bisa kita bilang adalah terdapat dari sumbernya, yaitu keluarga. Pembentukan dari keluarga dari 0 sampai 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun sebelum dia menginjak, khususnya kalau kita Islam. Nah, kemudian ada yang namanya kodrat zaman. Kodrat zaman ini adalah tuntutan yang tadi abad 21 bahwa kita perlu menuntun anak-anak menuju kodrat alam, yaitu tuntutan dan kemandirian anak-anak tersebut. Nah, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Jadi di sini lebih mengembangkan bakat dan minat murid, terus dikembangkan dengan perkembangan zaman. Ada juga trikon, kontinu, artinya melestarikan. Ya, di sini yang melestarikan itu dilihat dari sosial budaya, potensi budaya kita yang ada di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Yang kedua, konvergen adalah menerima atau terbuka, menerima budaya luar dalam bentuk konteks positif. Jadi kita bisa memilih budaya positif dan yang kurang baik kita bisa tinggalkan, gitu ya. Yang ketiga, konsentris, yaitu memadukan dari lingkungan sosial, kita memadukan ke konvergen yang tadi, yaitu kita menerima budaya luar dalam arti kata yang berbeda. Nah, menurut beliau juga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yang bertanggung pada anak. Bagaimana pendidikan itu dibentuk dalam sebuah edukasi, misalnya pembelajaran sedikit, ya kayak kita udah melakukannya gitu ya. Misalnya ada game-game, ada quiz gitu ya. Di sini tujuannya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Jadi di sini anak itu sendiri yang menjadi sumbernya, ya, untuk menjadi dia bisa belajar nantinya. Kemudian pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan siswa. Jadi bukan lagi target guru harus menyelesaikan materi, tapi siswa ini membutuhkan apa. Makanya kalau di kelas tinggi kami biasanya sharing itu, kalian mau pembelajaran ini dibungkus seperti apa, kita udah mulai bisa. Kalau di kelas kecil kembali itu lebih ke dikemas dalam permainan edukatif. Kemudian budi pekerti adalah watak atau karakter merupakan hasil dari berbagai gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan yang menentukan kehidupan. Jadi di sini lebih kepada nilai yang tertanam pada siswa itu sendiri. Selanjutnya, bermain adalah kodrat anak. Seperti tadi permainan edukatif, bahwa kita sadar bahwa anak-anak ini masih mencintai dunia bermainnya, bahwa mereka memiliki kodrat bermain diintis dengan permainan edukatif. Nah, selanjutnya pada modul 1.2 kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada 6 nilai, ada 5 nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid. Berpihak pada murid seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa pendidikan itu bisa kita kemas dalam bentuk permainan, bisa kita kemas dalam bentuk kuis, gitu ya. Kemudian mandiri itu menciptakan hidup anak. Misalnya dengan literasi, bagaimana tanpa disuruh anak-anak itu sudah bisa melakukan literasi dengan sendirinya, tumbuh minat di dalamnya. Kemudian inovatif ini lebih ke cara kita mengembangkan pembelajaran materi ataupun kesesuaian seperti, oh bagaimana nih materi ini cocok dengan pembelajarannya, atau inovasi apa yang akan saya lakukan untuk mengembangkan atau menyampaikan pembelajaran ini sampai kepada anak. Selanjutnya kolaboratif ini bisa antara guru, siswa, rekan kerja, masyarakat, juga orang tua. Nah, kemudian ada yang namanya reflektif. Reflektif di sini kita melakukan refleksi apakah hal yang kita terapkan atau sesuatu yang kita terapkan ke dalam pembelajaran itu sukses atau tidak, berjalan atau tidak, mencapai tujuannya atau tidak. Nah, di sini pada modul 1.3 adanya visi calon guru penggerak. Dalam visi calon guru
di sini ada yang namanya tahapan bagja. Sebelum masuk ke dalam tahapan bagja, kita mulai tahapan atap. Di sini atap itu analisis awal apa kebutuhan yang diperlukan untuk menuju bagja. Nah, di sini bagja merupakan membuat pertanyaan. Pertanyaan itu kita seperti apa inovasi atau sesuatu hal yang akan saya buat untuk melakukan perubahan. Nah, kemudian A-nya asetnya. Jadi nanti apa yang bisa digunakan untuk kita mencapai tujuan tadi. Misalnya ambil pelajarannya. Dari pelajarannya kita bisa mengambil dari seperti saya misalnya bertanya kepada guru-guru senior, Bapak pernah nggak dapat mata pelajaran ini? Bagaimana caranya supaya anak tersampai? Itu kami mengambil pelajaran dari rekan sejawat maupun senior-senior kami, dari teman-teman juga. Kemudian gali impian itu kita sudah mulai mengeksekusi. Nah, ada juga jabarkan rencana. Di sini kita sudah mulai masuk rencana apa saja yang akan saya gunakan untuk mencapai satu visi dan visi itu bisa tercapai. Kemudian ada atur eksekusi. Berarti di sini kita mengatur siapa penanggung jawabnya, siapa juga yang nanti akan menjadi misalnya kalau di kelas sekelas kayak bendahara, sekretaris itu mencapai pada tujuan. Di sini ada satu visi yang telah saya buat, gitu ya, berdasarkan alur bagja tadi. Visinya adalah tumbuhnya disiplin siswa sesuai profil belajar Pancasila dalam diri peserta didik. Nah, satu kalimat prakarsanya menanamkan disiplin siswa dalam proses pembelajaran. Di sini saya sudah membuat dua video, pada tahapan awalnya saya meminta anak maju, mereka lomba teks pembacaan teks proklamasi. Itu belum ada polesan apa-apa, jadi mereka secara mandiri maju dengan kepercayaan diri dari awal siswa tersebut. Ya. Kemudian saya bergeser, saya melakukan latihan menggunakan satu lembar karton itu digunakan untuk anak-anak menuliskan peta pikirannya. Nah, peta pikiran itu ketika membuat peta pikiran tersebut, anak-anak saya latih bagaimana cara public speaking atau mengutarakan mereka presentasi di kelas. Jadi mereka membangun gitu ya. Nah, ketika mereka mengetahui ada kesalahan, ada kekeliruan dalam mereka membuat bahan presentasi, saya kenalkan kepada aplikasi Canva, mana di sini juga saya peroleh dari capaian saya mengikuti CDP. Ya. Jadi di situ dengan aplikasi Canva mereka bisa berkembang, misalnya mereka bisa komunikasi secara teknologi juga mereka masuk dan mereka mulai membuat satu peta pikiran. Nah, kemudian ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif artinya belajar sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebaikan benar dan memiliki motivasi prinsip bukan eksklusif. Jadi menumbuhkan nilai dari dalam diri anak sehingga kesadaran diri anak bukan karena faktor dari rumah atau faktor dari lingkungan, bukan juga karena faktor hukuman. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Stimulus responnya adalah stimulus respon dunia. Ada juga teori kontrolnya. Jadi di stimulus responnya tentang dunia, anak itu menganggap realita itu kebutuhan kita itu sama. Tapi ketika kita masuk ke teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Masuk juga semua orang melihat hal yang sama, tapi dengan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini tujuannya adalah diskusi versus debat saya buat. Diskusi adalah memahami sudut pandang orang lain dan memberi kritik yang membangun guna perubahan yang lebih baik. Sementara debat adalah memaksakan sudut pandang diri sendiri dan menjadikan kritik untuk menjatuhkan orang lain, dan yang paling buruk adalah mengangkat diri paling hebat. Jadi di sini diskusi versus debat lebih kepada kita mengambil, pasti kita akan mengambil diskusi gitu ya, karena itu untuk sekolah itu sangat baik gitu. Tapi ketika perdebatan kita hanya melihat kekurangan seseorang, tidak melihat kelebihan. Karena kalau dalam
yang akan kita tanamkan kepada siswa didik. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Diana Dosen menyatakan ada 3 hal perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini biasanya kalau anak-anak kita harapkan menggunakan hukuman, dia akan takut, dia akan disiplin karena hukuman. Sementara yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan sosial. Anak-anak ini kalau kamu bisa disiplin, saya berikan kalian yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai tersebutlah yang akan dipercaya dan itu adalah nilai yang tumbuh dari dalam hidup anak. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman, di sini anak-anak takut dan disiplin itu karena hukuman. Sementara kalau kita membuat konsekuensi, anak-anak akan tahu, oh ketika saya melakukan hal ini, saya salah dan saya akan mendapat. Jadi restitusi di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, memvalidasi kesalahan anak. Yang ketiga, di situ menanyakan keyakinan. Validasi di sini misalnya ketika anak datang terlambat, kita tanya, oh ya kamu kenapa? Saya datang terlambat dulu. Oke, kamu datang terlambat. Kamu udah tahu nih apa kalau tinggal konsekuensinya kalau kamu terlambat? Saya akan tinggal kelas dulu. Kamu berapa lama? Jadi itu komunikasi 2 arah, bukan lagi gurunya yang menjudge anaknya atau yang menghitung anaknya secara pribadi. Sekarang lebih dikenal dengan segitiga restitusi. Dalam pendidikan Merdeka Belajar kita diminta untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi komunikasi 2 arah, anak dibuat dengan keyakinan mereka. Ketika mereka tahu mereka salah, mereka akan tahu mereka dari sini. Dan tanpa kita paksa, mereka akan tahu dengan apa yang akan mereka kembalikan. Dan itu termasuk dalam menanyakan keyakinan. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Secara sederhananya, penghukum adalah kita menjadi tombak atau tolak ukur segalanya keputusan ada di guru. Sementara tidak mendengarkan posisi anak yang misalnya dia terlambat karena apa, bisa jadi kalau misalnya jaraknya jauh atau dia membantu orang lain yang sedang terjadi, kita nggak tahu. Dalam posisi penghukum kita tidak menerima apapun alasan orang lain, tapi kita menggunakan diri sendiri sebagai tolak ukurnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Sudah jelas ya, dalam membuat orang merasa bersalah, kita kepada siswa kita menjudge anak, artinya di sini misalnya dia terlambat, kamu lagi yang terlambat, kamu udah berapa lama nih, kamu mulu yang terlambat, bisa kayak gitu. Jadi itu kita menekankan bahwa anak itu menjadi merasa bersalah. Bisa jadi nanti dia akan menimbulkan suatu nilai yang menyimpang, nilai negatif, nilai bohong gitu. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, jadi teman, poin teman, pemantau dan manajer, saya rasa kita juga dulu kadang jadi teman dalam arti kata bagaimana kita berkomunikasi. Misalnya, kamu tadi apa peraturannya? Jadi dengan konteks nada, konteks cara kita komunikasi, kita sebagai teman berkomunikasi. Nah, ada juga pemantau. Pemantau adalah kita melihat sisi kesalahan anak dengan melestarikan kesalahan anak. Jadi kita tidak menerima penjelasan anak. Di sini identitas dikatakan berhasil atau sukses ketika kita menjadi seorang manajer dalam proses pendidikan dari pendidikan dan pendidikan. Manajer itu tadi komunikasi 2 arah, dari validasi kesalahan, menanyakan memvalidasi kesalahan anak, identitasnya juga, terus menanyakan keyakinan. Di situ juga sudah masuk ke dalam poin manajer. Jadi di sini kita tidak lagi menghukum anak dalam konteks kita sebagai tolak ukur,